Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kembali lagi, bersama RMD Ulin, jangan di-skip videonya biar kalian gak gagal paham. Baiklah, setelah kemarin Indonesia sukses menggelar balapan MotoGP di Mandalika, MotoGP akan kembali dilanjutkan di Phillip Island, Australia. Sekarang Mimin akan merangkumnya hasil balapan yang didapat di Indonesia, momen kocak pembalap, dan daftar pembalap yang crash. Sebelum membahas Indonesia, kita bahas dulu Australia yang akan menggelar balapan MotoGP selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Berikut adalah beberapa hal menarik dari MotoGP Australia yang akan berlangsung di sirkuit Phillip Island pada 20 hingga 22 Oktober 2023. Sirkuit yang ikonik. Sirkuit Phillip Island adalah salah satu sirkuit paling ikonik di dunia MotoGP. Sirkuit ini memiliki karakteristik yang unik, dengan tikungan tajam dan lintasan yang bergelombang. Hal ini membuat balapan di Phillip Island selalu seru dan penuh aksi. Suasana yang ramah. Phillip Island dikenal sebagai salah satu sirkuit dengan atmosfer yang paling ramah di dunia MotoGP. Para penggemar di Phillip Island selalu menyambut para pembalap dengan hangat, dan mereka selalu menciptakan suasana yang meriah. Jarak yang dekat dengan Indonesia. Australia dan Indonesia adalah dua negara yang berdekatan. Hal ini membuat para penggemar MotoGP di Indonesia dapat dengan mudah menyaksikan balapan di Phillip Island. Berikut adalah beberapa hal spesifik yang menarik dari MotoGP Australia 2023. Pembalap Australia yang berlaga. Pada MotoGP Australia 2023, akan ada dua pembalap Australia yang berlaga, yaitu Remy Gardner, Tech 3 KTM Factory Racing, dan Jack Miller, Ducati Lenovo Team. Gardner adalah juara dunia Moto2 musim 2021, sementara Miller adalah pembalap Australia yang paling sukses di MotoGP. Pertarungan gelar yang ketat. Pada MotoGP musim 2023, persaingan gelar masih sangat ketat. Francesco Bagnaia, Ducati 346 poin. Jorge Martin, Prima Pramac Racing 328 poin. Marco Bezzecchi, Mooni VR 46 283 poin. Brad Binder, Red Bull KTM 211 poin. Aleix Espargaro, Aprilia 177 poin. Maverick Vinales, Aprilia 165 poin. Johan Zarco, Prima Pramac Racing 162 poin. Luca Marini, Mooni VR 46 144 poin. Jack Miller, Red Bull KTM 135 poin. Fabio Quartararo, Yamaha 132 poin. Balapan di Phillip Island tentunya akan menjadi salah satu balapan yang menentukan dalam perburuan gelar juara dunia. Kemungkinan hujan. Phillip Island adalah salah satu sirkuit yang paling sering diguyur hujan. Hal ini membuat balapan di Phillip Island selalu memiliki potensi untuk menjadi balapan yang spektakuler. Pada MotoGP Australia 2023, diperkirakan akan ada kemungkinan hujan pada hari Minggu, 22 Oktober 2023. Demikian rekuman singkat tentang Phillip Island Australia yang sebentar lagi akan kedatangan para pembalap MotoGP. Oke, kita kembali ke Indonesia. Berikut adalah rangkuman 7 pembalap MotoGP yang crash. Pada balapan MotoGP Mandalika 2023 yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2023, total ada 7 pembalap yang mengalami crash atau kecelakaan. Berikut adalah daftarnya. Pol Espargaro, Repsol Honda. Luca Marini, Mooni VR 46. Brad Binder, Red Bull KTM. Jorge Martin, Pramac Racing. Marc Marquez, Repsol Honda. Alex Rins, Suzuki X-Star. Darin Binder, RNF Yamaha. Crash pertama terjadi pada lap kedua, saat Pol Espargaro terjatuh di tikungan 11. Crash ini kemudian melibatkan Luca Marini yang berada di belakangnya. Crash kedua terjadi pada lap kelima, saat Brad Binder menyerempet Luca Marini yang sedang terjatuh. Crash ini kemudian melibatkan Jorge Martin yang berada di belakangnya. Crash ketiga terjadi pada lap ke-10, saat Marc Marquez terjatuh di tikungan 16. Crash ini kemudian melibatkan Alex Rins yang berada di belakangnya.
Crash keempat terjadi pada lap ke-13, saat Darin Binder terjatuh di tikungan 11. Kecelakaan ini menyebabkan ketujuh pembalap tersebut gagal finish dan tidak mendapatkan poin. Demikian para pembalap yang crash di Mandalika. Kita beralih ke momen kocak para pembalap MotoGP di Mandalika. Berikut momen kocak para pembalap MotoGP di Mandalika dan menjadi viral. 1. Pinjam 100. Biar balapan bisa mulus, pinjam dulu 100. Halo Indonesia, boleh berjam 100? Bercanda. Biar palampang bisa mulus, pinjam dulu 100. Kata-kata viral, pinjam 100, yang sudah populer sebelum kedatangan para pembalap MotoGP makin dikenal dunia internasional setelah beberapa pembalap menggunakannya dalam unggahan di media sosial. Bahkan ada yang juga mengatakannya seperti dilakukan Bagnaia dan Quartararo dalam sebuah sesi bersama sebuah stasiun televisi. Kebetulan pula tiga pembalap yang mengisi podium MotoGP Mandalika, Bagnaia, Vinales, dan Quartararo mengucap atau mengunggah, pinjam 100, di media sosial. 2. Batman jadi-jadian di podium. Vinales tampil beda dan menyedot perhatian saat tampil di podium MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix. Berbeda dengan Bagnaia dan Quartararo yang terlihat normal dengan seragam balap, Vinales malah naik podium dengan kostum Batman. Pembalap Aprilia asal Spanyol itu mengenakan kostum tersebut karena mendapat tantangan dari salah satu mekanik Aleix Espargaro yang merupakan rekan satu timnya. 3. Jack Miller angkat galon. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, sempat mengangkat galon di pundaknya dengan kondisi galonnya terisi penuh. Aksi ini membuat para penonton tertawa dan terhibur. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 15 Oktober 2023. Miller sedang melakukan sesi latihan bebas ketiga di sirkuit Mandalika. Saat itu, Miller tiba-tiba mengangkat galon di pundaknya, para penonton pun tertawa melihat aksi Miller. Di balik garangnya para pembalap di lintasan, ada momen kocak yang mereka tinggalkan di hati penggemarnya, dan membuat para penggemarnya histeris dan sangat senang atas kekocakan yang mereka lakukan. Tapi euforia para pembalap ini, tidak seterusnya menjadi karena masih ada PR-PR yang masih mereka harus selesaikan di sirkuit yang lain. Untuk kembali memperebutkan gelar juara dunia, dari hasil poin, Francesco Bagnaia masih di puncak klasemen. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, berhasil meraih kemenangan di MotoGP Mandalika 202, setelan dapat keajaiban dengan terjatuhnya Jorge Martin. Alhasil, kemenangan ini membawa Bagnaia kembali ke puncak klasemen MotoGP 2023 dengan 346 poin. Sementara, Marc Marquez dia harus rela menghentikan balapannya karena crash yang didapatinya, di kali keduanya balapan di Mandalika. Pembalap dari Repsol Honda ini tidak cukup bersahabat dengan lintasan Mandalika yang ia jajal 2 kali balapan di Mandalika. Marc Marquez 2 kali pula ia terjatuh. Sementara ini Marc Marquez belum mendapatkan hasil yang signifikan untuk musim ini. D. Pembalap yang punya julukan Baby Alien ini, mungkin Marc Marquez harus lebih sering latihan di Mandalika ya. Apa kalian setuju? Komen buat kalian yang setuju kalau Marc Marquez harus sering menjajal sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika mendapat apresiasi setelah pembenahan yang sangat signifikan. Dari pembalap dan juga Dorna merasa senang dengan perubahan yang dilakukan Mandalika. Selain perbaikan lintasan yang dulu terdapat masih banyak kerikil karena faktor hujan juga. Mandalika terus melakukan perbenahan di semua sektor dari Bukit 360, area grepel, tribun hotel dan juga tempat wisatanya. Selain itu Mandalika juga mengajak pembalap-pembalap MotoGP untuk mengikuti acara sosial, seperti memungut sampah dan juga menanam terumbu karang di Laut Mandalika yang sangat indah. Dengan suksesnya balapan MotoGP di Mandalika, Indonesia tidak puas sampai di sini saja. Mandalika terus berbenah demi kenyamanan para wisatawan asing dan maupun lokal. Apa mungkin Indonesia berencana untuk menjadi tuan rumah kembali untuk MotoGP? Dan apa kalian setuju kalau Indonesia menjadi tuan rumah kembali? Apa Mandalika sudah mendapatkan kelayakan 100% untuk menjadi tuan rumah kembali? Buat pecinta MotoGP kalian wajib buat komen. Selain balapan touring, sekedar sumori juga adalah hal yang tidak kalah menyenangkan. Apa kalian berencana mau touring jauh keluar kota? Mungkin touring jarak jauh dari satu tempat ke tempat lain?
Kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan, namun juga memiliki risiko yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan touring luar kota. Untuk lengkapnya RMD Ulin akan membahasnya di konten berikutnya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Maaf kalau konten ini masih menggunakan Suraya. Mimin janji kalau udah dapat monetisasi dari YouTube bakalan pakai suara asli Mimin, buat kalian yang senang dengan konten-konten Mimin. Ayo tinggalkan jejak dukungan kalian dengan subscribe, like, komen dan share video ini ke teman kalian. Akhir kata, terima kasih dan sehat selalu buat kalian.